Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan menjelaskan mengenai materi vektor. Ya, ini video terakhir di bab vektor. Ya, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu titik-titik segaris atau kolinear. Kalian bisa perhatikan di sini ada 3 buah titik, yaitu A, B, dan C yang terdapat pada sebuah garis, ya, atau titik-titik ini kita namakan segaris. Jadi syarat 3 titik satu garis itu tercapai jika dan hanya jika yang pertama yaitu vektor AB itu sama dengan K kali vektor BC, atau vektor AB sama dengan K kali vektor AC, atau vektor BC sama dengan K kali vektor AC, dengan K anggota bilangan real, ya, dan K tidak sama dengan 0. Ya, di sini syarat 3 buah titik yang dikatakan kolinear atau segaris itu ya ini. Bisa pilih salah satu. Jadi misalkan kalian nanti ada soal, ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja. Di sini ada vektor posisi P, Q, R terhadap titik 0 adalah sekian, ya. Ada vektor P, vektor Q, dan vektor R. Kemudian yang diminta untuk menunjukkan ketiga titik ini P, Q, R adalah kolinear. Karena di sini udah ada vektor posisinya, berarti kan kita udah tahu titik P-nya itu. Hati-hati, di sini ada min 2, 3, 5, ya. IJK harus urut min 2, 3, 5, kemudian Q-nya 1, 2, 3, R-nya itu 7, 0, min 1. Nah, kalian bebas di sini mau menunjukkan apa sesuai dengan aturan yang tadi, ya. Jadi pasti kalian bisa menemukan K-nya. Di sini Bu Rizka misalkan pakai PQ sama dengan K kali QR. Maka PQ-nya Q dikurangi P kemudian K kali QR, R dikurangi Q, ya. Selanjutnya ketemu ini K dikali 6 min 2 min 4. Ya, kalian perhatikan di sini 3 sama dengan K kali 6, ya. Maka kalian tahu K-nya itu setengah. Nah, yang lain juga memenuhi min 1 sama dengan K kali min 2. Ya, di sini sama, K-nya juga setengah. Begitupun yang ketiga, K-nya setengah. Karena semuanya memenuhi, jadi kan kita bisa tahu bahwa PQ itu K kali QR, maka PQ-nya itu berarti setengah dari QR. Ya, karena bisa dinyatakan dalam bentuk ini, maka PQR adalah kolinear. Seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang perbandingan bagian. Nah, di sini perbandingan bagian yang pertama itu pembagian ruas garis dengan perbandingan M bagi N. Banyak ya di sini ya kemungkinannya, ya. Yang pertama misalkan gambarnya ini ada dari sini ke sini. Ini M, ini N, kemudian ada M-nya dari sini ke sini, ini M, ini N. Ya, ini juga bisa. Jadi berdasarkan gambar di sini ada AR dibanding RB itu M banding N. Kemudian AR dibanding AB, maka ya di sini M banding M plus N. Nah, karena vektor, kalian jangan lupa vektor itu adalah mementingkan arah. Jadi kalau misalkan di sini kayak Rizka mau nih AR banding BR, ya, karena M itu dari R ke B, ya AR itu kan M, maka bandingnya adalah min N, ya. Ya sama seperti di sini, kayak misalkan
AB banding RB, yaitu kan M banding N. Ini gambar kedua ya, ini gambar pertama. Kemudian mau AR banding RB, ya maka M min N banding N. Mau beda lagi, AB banding BR. Ya di sini maka AB-nya itu M, BR-nya ya min N. Ya, karena RB-nya itu N, maka BR-nya itu min N. Jadi di sini jangan lupa dia itu memperhatikan arah. Selanjutnya perbandingan rumusnya. Sekarang masuk ke rumusnya. Jadi di sini misalkan ada ada garis ya. Di sini ada garis. Ada vektor. Ada A dan B. Kemudian ada R. R itu membagi AB. AB dengan perbandingan M banding N. Ya. Jadi di sini maksudnya AR banding RB itu M banding N. Ya. Misalkan vektor posisi masing-masing ini terhadap titik O itu A, ini R, yang ini vektor B. Yang ditanyakan misalkan kita mau mencari vektor R ini. Ya, gimana sih caranya? Kayak gini. Kalau mau mencari ini, kan dari sini kita tahu, kalau dari perbandingan ini ya, dari perbandingan ini kita tahu bahwa N dikali AR sama dengan M kali RB. Ya, karena di sini udah tahu vektor posisinya masing-masing, maka N dikali vektor R dikurangi vektor A sama dengan M kali vektor B dikurangi vektor R. Ya. Kemudian dari sini kita bisa ambil yang R-nya nanti dijadikan 1 di ruas kiri, maka di sini MR ditambah NR sama dengan ND ditambah NA. Ya. Dari sini maka kita tahu vektor R-nya itu akan sama dengan MB ditambah N kali vektor A dibagi M tambah dengan N. Ya, ini rumusnya. Jadi kalau ada sebuah titik R yang membagi A dan B, ya itu bisa macam-macam ya. Jadi titik ini juga bisa jadi di luar juga. Yang penting kalian perhatikan ininya aja, perbandingannya. Kemudian perhatikan arahnya, jangan lupa perbandingannya ya, arahnya juga iya. Kemudian rumus yang ada yaitu tinggal vektor R sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M tambah N. Hati-hati karena di sini vektor, kalau perbandingannya negatif juga kalian harus masukin negatif ya. Jadi misalkan M-nya 2, N-nya min 3, ya berarti M dikurangi N, sama aja M ditambah N itu 2 ditambah min 3. Contohnya adalah ini ya. Jadi jika ada titik A yaitu 1,2,1, kemudian titik B 1,5, min 5, tentukan koordinat titik R dan S yang membagi AB di dalam dan di luar. Kayak di sini R-nya itu di dalam, ya, kemudian S-nya itu di luar. Hati-hati dengan perbandingan 2:1. Ya. Dari sini kita disuruh nyari R dan S-nya. Karena yang satu di luar dan satu di dalam, ilustrasinya adalah seperti ini. Pertama adalah R. Ya. Di sini ada A, B, R yang membagi 2:1. Jadi di sini 2, ini 1. Ya. Selanjutnya ada S di luar ya. S di luar dan A dan B. Yang mana dia 2
banding 1. Maka kalau misalkan kita mau ambil tengah-tengah, maka di sini kan AR dibanding RB itu sama dengan 2:1. Kalau yang ini AS banding SB, ya S-nya yang ngambil di tengah-tengah ya. Kalau kayak tadi kalian perhatikan rumusnya ini, R-nya ini yang di tengah-tengah ini. Jadi kita ulang ya. Jadi rumus ini tuh kalian juga harus perhatikan ininya. Perhatikan hurufnya, susunannya. Di sini AR banding RB, maka ketemunya seperti ini. Maka kita terapkan di soal juga harus sama. Walaupun nanti ada negatifnya kan nggak masalah. Yang ini 2 banding negatif 1 ya. 2 banding negatif 1 di sini. Maka tinggal kita masukkan aja ininya, titik-titiknya ini ya, karena tadi udah tahu bahwa R-nya di sini rumusnya itu kan M kali vektor B ditambah N kali vektor A dibagi M tambah N ya. Vektor B dan vektor A di sini kan vektor posisi terhadap titik O ya, titik O. Maka ya kan dikurangi 0,0,0 kan kita langsung tahu A-nya di sini ya. Berarti vektor A-nya ya sama I plus 2C plus K. Vektor B-nya I plus 5C min 5K ya. Kalian mau tuliskan dalam bentuk vektor kolom atau vektor baris kan juga boleh. Jadi di sini karena vektor R-nya itu kita masukin perbandingannya, maka M-nya 2, vektor B-nya itu kan 1, 5, min 5. Kemudian ini 1, N-nya, vektor A-nya itu 1, 2, 1 dibagi 2 tambah 1. Maka kita dapat 2 tambah 1, 10 tambah 2, kemudian min 10 tambah 1 dibagi dengan 3 ya, masing-masing dibagi dengan 3 atau sama aja sepertiga dikali vektor ini. Maka di sini hasil akhirnya adalah 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4, min 9 bagi 3 min 3 ya, karena vektor R-nya itu I ditambah 4C dikurangi 3K, maka koordinat titik R-nya itu 1,4, negatif 3. Begitupun yang ini sama. Maka di sini vektor S-nya kita masukkan M kali vektor B. Kemudian ditambah dengan negatif 1. Kita langsung kurangin aja. 1 kali vektor A. 1, 2, 1, kemudian dibagi M tambah N, 2 dikurangi 1 ya, maka di sini ketemunya kan ini kan per 1 ya, berarti nggak usah kita pakai atasnya aja. Ini 2 kali 1 2, kurangin 1, 10 kurangin 2 dan min 10 kurangi 1, maka hasil akhirnya adalah 18 min 11. Karena vektor S-nya udah ketemu ini, jadi koordinat titik S-nya itu 1,8, negatif 11 gitu. Jadi hati-hatinya di sininya ya. Perbandingannya itu ya kayak C membagi AB ya, berarti AC dibagi dengan dibanding dengan CB. Kemudian D membagi FA ya, berarti FD dibanding dengan DA. Begitu, perbandingannya selalu seperti itu. Ke materi berikutnya yaitu vektor-vektor yang sejajar. Di sini misalkan kita udah punya vektor P dan vektor Q, yang mana kedua vektor itu sejajar. Jadi P dan Q itu dikatakan sejajar apabila itu P itu sama dengan K dikali Q, dengan K itu skalar. Ya, skalar berarti konstan ya, bilangan konstan. K anggota bilangan real,
ya, ke anggota bilangan real dengan beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau K-nya itu lebih dari 0 ya. Jadi P-nya itu sejajar dan searah dengan Q. Kemudian yang kedua, K-nya kurang dari 0, maka P-nya berlawanan arah dengan Q. Yang ketiga, K-nya itu sama dengan 1, maka P sama dengan Q. Kemudian yang keempat, sama dengan Q dan panjangnya juga sama ya, otomatis. Ya, jadi panjang sama, arah sama, dan sejajar. Kemudian yang keempat, kan sama dengan negatif 1, kan otomatis P-nya sama dengan negatif Q. Di sini panjang sama, arahnya beda. Ya, kalau tadi di sini arah sama. Begitu ya. Jadi pokoknya kalau misalkan sejajar dan berlawanan arah itu pasti searah dan berlawanan arah ya, itu pasti sejajar. Searah itu pasti sejajar, berlawanan arah juga pasti sejajar ya. Kemudian tapi kalau sejajar itu bisa searah, bisa juga berlawanan arah gitu. Jadi kebalikannya ya. Kalau sejajar itu ada dua, satu arah berlawanan. Tapi kalau kita balik ya, kalau searah itu ya pasti sejajar, berlawanan juga pasti sejajar. Tuh. Contoh, di sini diketahui ada vektor M dan vektor N. Duanya saling sejajar namun berlawanan arah. Tapi yang diketahui hanya salah satu nih, M-nya udah diketahui, N-nya hanya diketahui panjang. Kemudian yang ditanyakan adalah vektor N-nya. Kita tulis dulu karena di sini M itu sejajar dengan N ya. Maka dapat kita nyatakan N-nya itu C kali vektor M. Kenapa saya pakai C nggak pakai K? Karena di sini udah ada 3K. Maka dari sini kita dapat vektor N-nya itu C dikali 6I min 2J plus 3K, maka N-nya 6CI 2CC 3CK. Oke. Karena kita udah tahu dia berlawanan arah. Jelas di sini kita dapat C-nya kurang dari ini. Kemudian kita masukkan panjangnya. Panjangnya kan pakai ini ya. Maka 6C kuadrat kurang ditambah min 2C kuadrat ditambah 3C kuadrat sama dengan 21 kuadrat ya. Ini saya langsung kuadratkan semua kedua ruas karena panjang kan, panjang itu kan akar dari jumlah kuadrat masing-masing komponen gitu ya. Kali sini kita dapat 36C kuadrat dikurangi N ditambah 4C kuadrat ditambah 9C kuadrat itu sama dengan 441. Maka di sini 49C kuadrat sama dengan 441. Karena ini C kuadratnya sama dengan 9. Nah, C-nya itu kan bisa plus minus 3 ya. Bisa positif 3 atau plus 3. Tapi karena di sini udah tahu berlawanan, C kurang dari 0, maka C-nya adalah negatif 3. Sehingga vektor N-nya itu akan sama dengan, ini kan, 6 kali negatif 3, negatif 18I, 6J, 9K. Nah, kita dapat ini. Materi selanjutnya adalah vektor-vektor yang tidak sejajar. Kalau tadi kita udah belajar vektor yang sejajar ya, sekarang vektor yang tidak sejajar. Jadi di sini misalkan ada vektor V dan vektor U. Dia ini kan nggak sejajar ya.
Kemudian kalau kita ambil resultannya itu kan OA, ini harusnya ada garis putus-putus ke sini. Ya. OA di sini. Nah, karena di sini U dan V itu tidak sejajar, ya. Kemudian sembarang vektor OA ini mempunyai dua bilangan yang tidak nol. Jadi di sini vektor OA-nya dapat kita nyatakan sebagai P kali vektor U ditambah Q kali vektor V dengan P dan Q konstanta. Ya. Di sini ada kemungkinan ada syarat umumnya, ya. Jadi kalau misalkan ada dua vektor tidak nol, ya, U dan V tidak nol, kemudian juga dia tidak sejajar. Yang pertama itu adalah misalkan PU QV itu sama dengan 0, ya. Jadi di sini P sama dengan Q. Kemudian yang kedua, kalau PU plus QV sama dengan RU plus SP, ya, S kali vektor V, maka di sini kita dapat P sama dengan R dan Q sama dengan S, ya. Jadi di sini PQRS konstan, ya, bilangan konstanta. Biar nggak bingung, kita langsung masuk ke dalam contoh. Nah, ada vektor U yang merupakan 5 kali vektor A ditambah 4 kali vektor B, kemudian ada vektor V yaitu 3 kali vektor A dikurangi vektor B, dan vektor W yaitu H dikali vektor A ditambah H ditambah K tambah 3 kali vektor B. Ya, di sini H dan K-nya konstan. Oke, kalian perhatikan, ya. Yang tidak sejajar itu A dan B. Oke, kita bisa pakai sifat yang tadi di sini. Ya, nanti ketemu dari sini. Jadi pokoknya kalau vektor yang saling sejajar itu kan ada bilangan konstan, ya, dari masing-masing vektor pembentuknya. Maka di sini nilai H dan K kalau kita cari, kita masukin dulu di sini W-nya. Itu kan 2 kali vektor U dikurangi 3 kali vektor V. Masukin H kali vektor A ditambah H plus K tambah 3 kali vektor B. Itu hasilnya 2 kali vektor U dikurangi 3 kali vektor V. Maka di sini 3A. Oke, maka kalau kita hitung temunya di sini kan 10 kali vektor A dikurangi 9 kali vektor A. Ya. Maka ketemunya adalah vektor A, dan lanjut 8 kali vektor B dikurangi, ya, ditambah 3 kali vektor B. Maka hasilnya 8 tambah 3 11 vektor B. Nah, perhatikan ada H dan K konstanta. Ini juga punya konstanta, ya. Ini di sini ada 1 dan 11. 1 dan 11. Bentuknya kalau kalian perhatikan ini kan mirip dengan ini yang sebelumnya, yang mirip dengan nomor 2. Karena U dan V-nya tidak sejajar dan tidak nol. Di sini A dan B-nya juga tidak sejajar dan tidak nol. Ya. Maka bisa kita nyatakan sebagai H sama dengan 1, H plus K plus 3 sama dengan 11. Oke. Kan kayak yang ditanyakan nilai H dan K-nya hanya udah ketemu 1, maka 1 tambah K tambah 3 sama dengan 11. Dari sini K sama dengan 11 kurangi 4. K sama dengan 7. Maka kita tahu H sama dengan 1, K sama dengan 7. Gini, ya. Jadi
ending-endingnya itu ya kayak kesamaan dua vektor. Nah, selanjutnya ini adalah perkalian cross vektor ya. Priska itu kan kemarin kayaknya sempat sempat menjelaskan bahwa perkalian vektor itu ada dua ya. Perkalian vektor itu ada dua, yaitu perkalian dot dan perkalian cross. Yang ini berarti titik ya. Yang ini kali lambangnya. Jadi hati-hati. Di sini kan kita kemarin udah belajar A dot B itu panjang A dikali panjang B kali cos theta. Atau bisa mengalihkan masing-masing komponennya kemudian dijumlahkan. Nah, kalau di cross vektor itu beda lagi ya. Misalkan ada vektor A itu sama dengan A1I plus B1J plus C1K, kemudian vektor B-nya itu A2I plus B2J plus C2K. Nah, ini di sini kalau mau menghitung cross vektor A cross B, kita pakai seperti mencari determinan matriks. Mungkin kalian sudah belajar di program linear ya, dengan cara determinan. Jadi kalian letakkan di sini IJK yang paling atas, kemudian komponen vektor A yaitu A1, B1, C1, kemudian komponen vektor B A2, B2, C2. Nah, ini terbentuk matriks, kemudian kalian cari determinannya ya. Ini kan kalau yang kayak gini kita tambahkan dua komponen di sini ya, IJ A1 B1 A2 B2, kemudian tarik dikalikan secara diagonal, kalau ke kanan plus, kalau ke kiri min. Nah, maka di sini jawabannya apa? Berarti ininya dulu ya, komponennya dulu ya, B1 kali C2I terus ditambah A2 kali C1C ditambah dengan A1 kali B2K, gantian ke kiri. Ke kiri itu min. Berarti kurangi A1C2 C, kemudian dikurangi C1 B2I dikurangi A2 B1K ya. Maka kita dapat di sini B1C2 dikurangi B2C1 I ditambah A2C1 dikurangi A1C2C ditambah 2 A. Kalau kalian bingung pakai ini, kalian bisa perhatikan ini aja, model ini nih. Kalian perhatikan. Nah, kalau misalkan I, kalian perhatikan, pasti nggak ada A-nya. Nggak ada unsur A-nya, nggak ada komponen A. Jadi pasti pertama adalah mulai dari 1, maka B1C2. Ya, komponen pertama dikali komponen kedua, tapi yang B dan C. B1C2, kemudian setelah itu kebalik, dikurangi B2C1. Nah, yang J juga sama nih. J pasti nggak ada B-nya. Nggak ada B-nya. Dan pasti mulainya dari A-nya dulu. Ya. Ketemunya A2C1 kurangi A1C2. Ya. Selanjutnya yang K. Nah, kalau misalkan yang J ini tadi kan mulainya dari komponen yang kedua ya, dari vektor yang B-nya ya. Nah, kalau yang K mulainya dari yang pertama lagi, tapi nggak ada C-nya di sini. A1, B2, A2, B,
1 gitu. Yang berbeda hanya di komponen J-nya, mulai dari vektor B-nya, berarti A2C1 baru A1C2. Contohnya misalkan ini. Nah, kalian mau langsung boleh. Ini kan berarti kan kalau dinyatakan dalam bentuk vektor baris ya, 1 2 1 min 2 1 1. Tadi kalau aku B itu kan B1 C2 C1 B2 I plus C2 A2 sorry A2 C1 A1 C2C plus A1 B1 B2 A2 B1K. Boleh seperti ini, boleh ya. Maka di sini adalah B1C2 B1C2, maka di sini ketemunya adalah B1, ini B1 ya, A1 B1C1 A2 B2C2. Biar kalian nggak bingung, maka 2 kali 1 2 dikurangi dengan, nah kalian lihat ini kan sebenarnya kayak gini. Nah ya, perhatikan ini aja, terus yang ngilang A sama C gitu ya. Jadi 2 dikurangi 1 I, kemudian yang ini yaitu C1 A2 dikurangi C1 min 2 kali 1 A1 kali C2 yaitu min 2 dikali 1 dikali 1 C plus A1 1 kali B2 1 min A2 kali B1 min 2 kali 2 min 4 K ya. Ketemunya berarti I min 3C plus 5K. Oke ya. Jadi di sini perbedaannya adalah kalau dot itu dia hasil akhirnya skalar, kalau cross itu hasil akhirnya adalah gitu. Lanjut materi yang terakhir, tambahan. Di sini ada kata-kata proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor. Ya, namanya proyeksi ini pasti kita tarik tegak lurus. Ya, tegak lurus. Maka di sini misalkan proyeksi A pada B, ya berarti A ditarik tegak lurus ke B. Misalkan di sini ada titik C. Maka di sini ada vektor dari O ke C. Ya, vektor dari O ke C. Nah, maka misalkan vektor dari O ke C proyeksinya A pada B, ya berarti misalkan ini dinamakan C ya, vektor C, ya berarti dia vektor C. Proyeksi A pada B itu vektor C. Nah, selanjutnya rumusnya gimana sih proyeksi vektor A pada B? Ya, jadi di sini yang pertama ada proyeksi skalar. Proyeksi skalar. Proyeksi skalar itu kalau karena di sini proyeksi A pada B itu ya C, berarti proyeksi skalar tuh gini. Nah, lambangnya gini. Tinggal kalian cari A dot B per panjang vektor B. Ya, ini A pada B. Nah, kalau kalian mau balik B pada A, ini juga bisa dilambangkan gini ya. A pada B. Maka A dot B per panjang B. Kalau dibalik gimana Bu? B pada A, ya sama aja. Pada A, maka di sini B pada A.
Sama, yang membedakan adalah kenapa nggak B dot A? Ya kan B dot A dengan A dot B sama aja ya. Yang membedakan di sini pernya berarti per panjang vektor A, gitu ya. Yang kedua, panjang. Di sini udah ada proyeksi skalar, berarti hasilnya skalar ya. Karena skalar itu ya bisa berarti positif, bisa juga negatif. Ya, macam-macam. Nah, kemudian yang kedua, kalau ditanyakan panjang proyeksi vektornya. Panjang proyeksi vektornya. Gimana caranya mencari panjang proyeksi vektor? Nah, tinggal mencari panjang dari yang tadi. Tadi kan udah skalar ya. Kita masuk ke sini dulu. Gini deh, ini kenapa bisa plus bisa min? Nah, ini menunjukkan arah. Ya, kalau dia plus berarti proyeksinya itu searah. Kalau dia min itu proyeksinya beda arah. Kenapa bisa gitu? Coba kalau misalkan A-nya dan B-nya itu tumpul. Ya, ini sebenarnya sempat kita bahas juga di waktu mencari sudut ya. Sudut antara dua vektor itu juga bisa kayak gini ya. Nah, atau A dot B juga waktu itu kita bahas ya, Buriska bahas di video pembahasan soal yang Buriska kirim di WA. Kalau kayak gini, kalau A pada B artinya kan A tarik tegak lurus ya. Nah, proyeksinya kan arahnya ke sini, ke kiri, berlawanan dengan ini B, berlawanan dengan B nya. Jadi kan pasti hasil proyeksi skalarnya itu negatif gitu. Tapi kalau yang ini, yang pertama, gambar yang pertama itu A dan B itu arahnya sama, menjauhi sudut ya, menjauhi sudut. Jadi di sini proyeksi ininya menjauhi sudut dan tumpul. Jadi proyeksinya itu pasti C-nya itu searah. Nanti dia kalau dihitung pasti hasilnya positif proyeksi skalarnya. Nah, kemudian gimana yang tadi panjang proyeksi vektornya? Panjang proyeksi vektornya karena tadi udah kita tahu ya, proyeksi A pada B misalkan itu hasilnya A dot B dibagi vektor B, panjang vektor B, ya maka panjang proyeksi vektor A pada B ya tinggal panjang ini per panjang B. Ya kan tadi ini hasilnya udah skalar ya, ini udah skalar, berarti tinggal di mutlak ya, karena skalar itu tadi kan hasilnya bisa positif bisa negatif. Tapi kalau panjang itu selalu positif, berarti tinggal kita mutlak. Yang ketiga, kalau tadi proyeksi skalar udah, sekarang proyeksi vektor. Jadi kalau tadi kita nyari skalarnya C, sekarang kita nyari vektor C-nya itu gimana? Ya, vektor C-nya itu apa bentuknya? Jadi tinggal hampir sama secara rumus, mirip, misalkan ini A pada B ya. Ya, maka vektor A pada B atau tadi vektor C itu vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikalikan lagi dengan vektor B. Ya, yang membedakan ini dikalikan lagi dengan vektor B. Jadi tadi B-nya nggak kuadrat, panjang B-nya nggak kuadrat, sekarang panjang B-nya kuadrat, terus endingnya dikali vektor, maka hasilnya nanti vektor gitu ya. Mirip kan? Kalau A pada B ya berarti pernya per B dikalinya vektor B. Kalau B pada A ya berarti pernya per A dikalikan vektor A gitu. Lanjut ke dalam contoh. Contohnya ini, maka kita butuh, karena kita mau nyari panjang proyeksi skalar, proyeksi vektor ya, maka kita butuh panjang A dan panjang B nya dulu. Panjang A nya berarti 2 kuadrat min 6 kuadrat min 3 kuadrat, maka akar 4 9 7. Panjang B nya
itu 4 kuadrat, ini plus ya, 2 kuadrat min 4 kuadrat, akar 36, hasilnya sama dengan 6. Ya, karena kita tahu A dot D, panjang A panjang D, kemudian karena kita butuh A dot D ya, pasti butuh A dot D, entah itu proyeksi skala proyeksi vektor, kita hitung dulu aja. Maka di sini 2 kali 4, 6 kali 2, 3 kali min 4, 8 min 12 plus 12, hasilnya 8. Ya, tinggal kita masukin yang pertama, panjang A pada B, maka nilai mutlak dari A dot B dibagi panjang B. A dot B nya 8, panjang B nya 6, maka nilai mutlak dari 4/3 ya, hasilnya 4/3. Nah, selanjutnya yang kedua itu proyeksi skalar B pada A. Jadi kita sama aja mencari ini, maka sama dengan A dot B dibagi dengan vektor A, karena di sini pada A ya. Tadi A dot B 8, vektor A nya 7. Nah, yang ketiga proyeksi vektor B pada A. Ya, proyeksi vektor B pada A di sini berarti B A. Rumusnya apa? A dot B dikali panjang vektor A kuadrat dikali dengan vektor A. A dot B nya itu 8, vektor A nya itu panjangnya 7,42, kemudian vektor A nya di sini adalah 2i min 6j min 3k. Jadi 8/49 dikali ini, maka hasilnya 16/49i min 48 K. Udah ya, maka hasilnya ini 16/49i dikurangi 48/49j dikurangi 24/49. Sekian penjelasan pada video kali ini. Jadi materi semester ini sudah habis. Ini materi terakhir, silakan dipelajari dengan baik. Semoga bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke dalam WA grup masing-masing. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.